Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah inspirasi ini adalah sebuah cerita klasik dari negeri Tiongkok. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada seorang kakek di sebuah dusun. Tinggallah dia di sebuah dusun di antara gunung dan lembah. Kakek ini punya cita-cita yang sangat luar biasa, tetapi sangat tidak masuk akal bagi kebanyakan orang yang tinggal di dusun itu. Karena kakek ini, ia ingin memindahkan gunung, tanahnya itu ke dalam lembah. Supaya kalau ia pergi tidak harus memutari gunung atau melewati lembah, turun dan naik lembah. Itu sebabnya kakek ini berusaha memindahkan gunung. Tetapi masyarakat di kampung itu mentertawai kakek ini dan menganggap kakek ini adalah kakek yang bodoh sekali. Masa kan mampu memindahkan gunung ke dalam lembah? Butuh berapa ribu tahun untuk bisa memindahkan gunung itu. Tetapi kakek ini, dia terus punya visi. Dia berharap dengan memindahkan gunung akan mempermudah keturunannya kelak. Kalau tidak bisa dinikmati oleh anaknya, bisa dinikmati cucunya. Kalau tidak bisa dinikmati oleh cucunya, cicitnya akan bisa menikmati. Kalau tidak bisa menikmati cicitnya, canggahnya mungkin bisa menikmati. Di dalam cita-cita ya, dia berharap untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupannya. Maka kakek ini, ia bertekad. Ia mulai mempersiapkan, mengambil alat-alat untuk mencangkul memindahkan gunung ke dalam lembah. Dan hari itu dia mulai mencangkul. Dia terus mencangkul hari demi hari. Dia mencangkul dan terus memindahkan tanah ke lembah. Dan orang-orang yang melihatnya, mencibirnya, ada yang merasa kasihan. Dan ada yang merasa, wah, bagaimana kakek ini kok bodoh sekali, mana mungkin gunung itu dipindahkan ke dalam lembah. Mereka tertawa melihat kakek ini bekerja sendirian. Kakek itu bodoh sekali, tidak mungkin kalau gunung itu bisa pindah ke dalam lembah. Tetapi kakek ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Dia penuh semangat karena dia berpikir nanti anak cucuku bisa menikmati jalan yang aku sudah buat ini. Dia pulang bekerja dengan penuh semangat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, setahun sudah. Lalu anak-anaknya mulai memperhatikan bahwa ada kesungguhan yang sangat luar biasa dari kakek ini. Memang tidak ada salahnya kalau memang gunung itu bisa pindah ke dalam lembah, karena itu akan memudahkan. Kemudian seluruh anak-anaknya membantu kerja dari orang tuanya ini. Setelah anaknya membantu, terlibat di sana, menantunya membantu, anak-anaknya membantu, cucu-cucunya membantu, cucu mantunya membantu, dan seterusnya membantu, seluruh keluarga besar membantu. Dan kemudian warga dusun itu yang merasa belas kasihan juga mulai membantu, bekerja bersama-sama untuk memindahkan gunung. Yang tadinya mencibir, kakek bodoh, mereka pun akhirnya ikut tertular dengan semangat kakek ini. Mereka bekerja keras untuk memindahkan gunung. Pasti ada sesuatu yang baik akan terjadi. Lalu warga-warga yang mencibirnya sekalipun, mereka semua yang mentertawakan mulai tergerak untuk membantu. Dan bahkan seluruh keluarga besar terus saling bergantian, terus membantu cara kerja kakek ini. Tersiarlah kabar di seantero sekitar dusun itu. Maka orang-orang dari dusun tetangga ikut pula membantu bekerja bersama-sama untuk memindahkan gunung. Dan semua bekerja terus menerus. Wow, satu pekerjaan yang sangat sulit untuk bisa memindahkan gunung. Tetapi rupa-rupanya Yang Maha Kuasa melihat, ia merasa kasihan melihat kakek ini bekerja. Tetapi dia juga merasa bangga kakek ini bekerja dengan tekun, dengan penuh semangat, konsisten, bekerja keras tanpa keluh kesah, tetapi penuh dengan semangat dan rasa syukur, dengan satu cita-cita bahwa keturunannya kelak bisa menikmati jalan yang lurus.
jalan yang bisa dipersingkat. Tidak harus 1 bulan harus berkelilingi gunung, tetapi mungkin dalam 1-2 hari saja bisa sampai kepada tujuan. Yang Maha Kuasa melihat kerinduan itu. Ia melihat, maka Yang Maha Kuasa akhirnya mulai turun tangan. Singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gunung itu pun pindah ke lembah. Tanpa terduga ia melihat jalan yang lurus. Wah, kota yang di depan yang tadi terhalang oleh gunung sudah terlihat. Lembah yang begitu curam sekarang sudah menjadi daratan yang rata. Sehingga semuanya bisa menikmati jalan yang lebar, halaman yang luas, tempat yang sangat indah. Terjadi keajaiban di sana. Kerja keras kakek yang dianggap bodoh ini, semangat yang terus membara dari kakek ini, konsistensi dari kakek ini untuk terus bekerja tanpa lelah, memberikan bara api kepada keluarganya untuk terus bekerja keras tanpa lelah, penuh semangat, fokus kepada tujuan. Dan warga-warga kampung pun melakukan hal yang sama. Sampai-sampai Yang Maha Kuasa melihat, inilah pekerjaan yang sesungguhnya, inilah karya yang sesungguhnya, yaitu karya iman. Iman yang sangat luar biasa, yang menimbulkan konsistensi dalam bekerja. Iman yang menimbulkan kerja keras. Iman yang menimbulkan harapan. Iman yang berbuahkan kebaikan. Kakek bodoh ini pun bisa melihat satu pemandangan yang luar biasa. Sebelum ia wafat, ia bisa melihat hasil karya yang luar biasa. Biarlah kisah inspirasi ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.